Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Karena di sini masih ada pandemi Covid, teman-teman masih semangat kan? Ya, di sini saya sebagai mahasiswa jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam akan menyampaikan beberapa obat dari kegundahan, kegalauan, atau kesumpekan dari berbagai masalah beban hidup ya teman-teman. Ya, begitu kan, beban hidup itu kalau kita jumlah pasti kita banyak mengeluhnya ya daripada bersyukurnya. Nah, dari situ kan kita harus menumpas apa sih kegundahan itu kok kita sampai menjadi banyak mengeluh. Padahal hidup itu kan harus banyak bersyukur dan sabar ya teman-teman. Kunci sukses hidup kan itu yang pertama sabar, dan yang kedua itu bersyukur ya teman-teman. Ya, dari sini saya akan menyampaikan beberapa obat mujarab ya. Obat mujarab itu obat mujarab bagi teman-teman yang mengalami kegundahan, kegalauan, atau kesumpekan hidup yang tiada berhenti lah, kayaknya seperti itu ya teman-teman. Ya, di sini saya hanya mengutip dari 5 syair yang sudah terkenal ya. Wejangan ini sudah terkenal, yang pertama kali dibawakan oleh Sunan Bonang ya teman-teman. Yang pertama kali dibawakan oleh Sunan Bonang ini hadir di Jawa itu ada 5 syair. Ya, menurut Sunan Bonang ini sangat diperlukan bagi beberapa masyarakat yang ternyata manfaatnya itu juga bisa didapatkan sampai saat ini juga. Manfaat dari lagunya tersebut itu membawa banyak manfaat bagi semua umat manusia sampai detik ini juga. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran beserta maknanya. Dalam hal ini dalam artian qiraatil Quran bitadabur. Jadi maksudnya membaca Quran dengan bertadabur. Kenapa harus tadabur? Karena dengan bertadabur kita membaca Al-Quran beserta maknanya itu akan mendapatkan banyak solusi dari problema kehidupan kita. Kenapa kalau kita tidak membaca Al-Quran dengan tanpa makna? Insya Allah kita tidak akan mendapatkan manfaat dari ketenterapan batin efek dari membaca Al-Quran tersebut ya teman-teman. Kita kan tujuannya untuk menenteramkan batin kita ya. Jadi kita harus membaca Al-Qurannya itu beserta maknanya. Dengan begitu kita akan mendapatkan manfaat dari semua problema kehidupan kita. Begitu ya teman-teman. Dan yang kedua, sholat malam dirikanlah. Dalam hal ini yaitu qiyamul lail. Qiyamul lail itu bisa dilaksanakan di sepertiga malam terakhir ya teman-teman. Jadi seharusnya sunahnya itu harus tidur dulu ya sebelum melaksanakan sholat. Nah, dari sini kan kenapa kita harus melaksanakan qiyamul lail? Karena dalam hal ini ketenangan dan kedekatan kepada Allah itu sangatlah penting. Jadi kita kalau ada masalah ya itu kan perlu kedekatan dengan Allah, itu sangatlah penting ya teman-teman. Karena Allah itu pencipta masalah dan solusinya juga. Jadi kita jangan bingung-bingung cari di Google atau cari di mana, kenapa sih saya masih merasakan ke batinnya itu kita kayak berantakan gitu lah. Itu kita jangan susah-susah cari kemana-mana, karena Allah itu sendiri sudah menyediakan berbagai solusi ya. Jadi kita harus pasrah kepada Allah dengan kita mendekatkan diri di sepertiga malam ya teman-teman. Dan yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang soleh atau mujalasatus sholihin. Dalam hal ini kan kita lemah ya teman-teman. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kita akan mendapatkan percikan cahaya ketenangan batin teman-teman. Percaya atau tidak percaya itu coba bayangkan sendiri kalau kalian hadir di acara sholawatan atau acara
ceramah itu ya, itu insya Allah kita hanya duduk diam itu aja kita sudah mendapatkan ketentraman batin. Kita melihat fotonya para ulama itu aja sudah mendapatkan ketentraman batin, apalagi kita berjajar atau bersandingan dengan para ulama, begitu ya teman-teman. Jadi bisa diambil pemahaman ya kalau di sini, kalau para ulama itu sangatlah bisa membuat mood atau batin kita itu menjadi bersemangat lagi dan bergairah, menjadi semangat hidup yang produktif, begitu ya teman-teman. Yang keempat, perbanyaklah puasa. Dalam hal ini maksudnya itu perut kita jangan sampai kenyang. Kenapa sih kok tidak boleh kenyang? Karena kondisi kenyang itu akan menyebabkan kita susah untuk berpikir dan beraktivitas yang lebih efektif dan produktif ya teman-teman. Nah, di sini kalau kita memperbanyak makan sampai kenyang, itu akan menjadi sumber madorot bagi kita, karena dari itu kita juga kalau berpikir itu tidak cemerlang itu loh otaknya, apalagi kalau kita UN ya. Kalau misalnya ada UN, ada ujian dari kuliah atau madrasah, itu kalau kita banyak pikiran, kita nggak cemerlang gitu otaknya, kan berarti susah ya di kitanya lah. Itu berarti kita mengurangi sedikit makan, mengurangi porsi makan, begitu ya teman-teman. Terus mengurangi porsi makan itu juga sebagai aktivitas tambahan, yaitu tirakat ya teman-teman, karena di hidup di dunia ini juga butuh tirakat dan muhasabah diri ya teman-teman. Jadi dengan kita berpuasa, kita akan menjadi diri yang yang sehat, yang sehat jasmani dan rohani lah, begitu ya. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Ya, dari sini kita munajat kepada Allah, mendekatkan diri atau takarub kepada Allah. Ya, teman-teman. Dalam hal ini kenapa? Karena ya tadi yang seperti saya sudah jelaskan, pencipta masalah di sini siapa? Allah. Terus pastinya yang membuat solusi hadir itu, yang membuat solusi itu juga kepada Allah. Terkadang kita berpikir begini ya, terkadang kita tuh lupa, misalnya kalau kita tuh punya masalah ya, masalahnya itu bagai gunung yang tertinggi itu, jadi tumpukan masalah itu banyak sekali, sampai kita tuh bercerita ke sana ke sini, ke teman, ke keluarga, ke kerabat, ke tetangga. Nah, tetapi kenapa terkadang kita itu tidak menemukan ketentraman batin sedikit pun? Nah, itu kenapa? Karena kita lupa kalau Allah itu yang menciptakan masalah tersebut, dan kita harus kembali kepada Allah. Maksudnya kita harus menyerahkan semua urusan ini kepada Allah, yakni dengan berzikir malam yang diperpanjang ya teman-teman, karena untuk merenungi lebih dalam dan menggali problem-problem dan menemukannya, gitu ya teman-teman. Jadi kita kalau bermunajat kepada Allah itu dengan khusyuk, insya Allah dengan hidayah ataupun dengan ilham dari Allah itu, insya Allah pasti akan mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah langsung ataupun lewat perantara, begitu ya teman-teman. Jadi kita harus selalu camkan pada diri kita bahwasanya kalau semua masalah dan solusi itu berasal dari Allah. Jadi kita jangan susah-susah kalau sedang menghadapi kegundahan dari masalah-masalah banyak kita ya. Kita kan terkadang mikir banyak sekali sih masalah kita. Nah, itu langsung saja kita berpikir kalau itu pasti ada hikmahnya dari Allah, dan kita harus kembali kepada Allah, kita pasrahkan semua, kita minta tolong kepada Allah gimana kita jalan keluar dari masalah tersebut dengan berbagai rencana Allah itu yang insya Allah menakjubkan bagi diri kita yang yakin bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya, begitu ya teman-teman. Dari sini kita dapat simpulkan 5 syair tadi
itu kita dengan adanya saat ini COVID ya teman-teman, kita mendapat ujian terberat dari hidup bagi seluruh umat manusia di dunia ini, yaitu pandemi COVID ya teman-teman. Dan itu kita bisa menerapkan 5 syair ini, yaitu 5 obat hati kita untuk mendapatkan ketentraman batin yang sesungguhnya ya teman-teman. Jadi mari kita laksanakan semua tadi 5 syair, insya Allah ketenangan itu tidak jauh-jauh dari kita dan kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat ya teman-teman. Begitu ya teman-teman, singkat dari penjelasan saya yang terkadang terbelit-belit, mohon maaf ya kalau ada kurang lebihnya, dimohon maafkan. Dari kami juga menerima kritik dan saran dari pendengar atau penonton yang budiman ya teman-teman. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.